Saya baca terakhir ya, dari, Presiden OPEC Mohamed Arkab yang juga dia Menteri Energi Algeria, kelihatannya, optimis ya bahwa pertemuan OPEC itu bisa menghasilkan resolusi, eee, menurunkan produksi sampai, 10 juta. Termasuk juga, lobi-lobi mereka, kepada Rusia ya, terutama Saudi dengan Rusia ini kalau digabungkan produksi mereka 22 juta ya, hampir 25% dari produksi dunia. Kemudian juga sinyal dari Amerika kemungkinan juga akan menurunkan ekspornya, sehingga menurut kami ini adalah sinyal yang bagus ya untuk bisa meningkatkan harga minyak dunia paling tidak kembali ke atas $30 atau di atas $40. Kira-kira begitu Mas Daniel. Ya. Pak Nanang, terkait dengan proyeksi rata-rata harga minyak mentah di pasar internasional untuk tahun 2020 seperti apa, Pak? Ya sebenarnya masih terlalu dini ya karena ini baru masuk ke kuartal kedua, awal di kuartal kedua. Kemarin di kuartal 1 itu rata-rata masih sekitar 53 ya, karena penggabungan dari 3 bulan. Dan sekarang memang sudah masuk ke 30-an. Harapannya adalah kalau bisa ada resolusi yang baik ya antar OPEC Plus dengan eksporter negara yang lain seperti Rusia dan Amerika, kalau bisa harga naik sampai ke 40 atau 50, saya kira rata-rata mungkin bisa di kisaran antara 40-50 kira-kira begitu Mas Daniel. Baik, 40 hingga 50 dolar Amerika Serikat per barrel. Kemudian untuk peluang target kinerja di 2020 sendiri akan terkoreksi melihat kondisi wabah COVID-19 dan juga harga minyak yang diprediksikan harga minyak mentah yang kita lihat masih rendah. Kira-kira apakah ada rencana pemangkasan target produksi minyak sendiri ke depannya, Pak Nanang? Ya, kita sedang mengeksersis beberapa kemungkinannya dengan skenario, misalnya kalau harga minyak rata-rata 1 tahun $50, seperti apa profil dari investasi kita dan impact-nya ke produksi, ke revenue, bahkan ke profit. Jadi kita mencoba mulai dari kalau $50 seperti apa, $40 seperti apa, kalau $30 sampai ke the worst case kita coba di $20. Kira-kira begitu. Nah, kita tentunya skenario-skenario ini memberikan impact terhadap kegiatan operasi maupun investasi kita. Contohnya misalnya, kalau misalnya harga minyak rata-rata $30 dalam 1 tahun, tentunya kita akan mencoba men-slow down-kan kegiatan investasi. Misalnya jumlah sumur development rencananya adalah 108 sumur dalam 1 tahun dalam kondisi normal. Tapi dengan misalnya harga minyak jatuh ke 30, barangkali kita bisa mengurangi sampai ke 45 sumur ya, 40% dari kegiatan investasi kita. Dan kalau sumur development dikurangi tentunya impact-nya ke produksi. Nah, produksi ini bisa turun sampai ke katakanlah 5-10%. Dan tentunya produksi turun, volume turun, dan harga minyak turun, otomatis revenue kita langsung bisa anjlok dan ujung-ujungnya ke profit. Nah, untuk mensiasati supaya revenue maupun profit kita tidak terlalu anjlok, maka tentunya kita harus melakukan langkah-langkah efisiensi. Ya, bagaimana bisa menurunkan biaya pemboran misalnya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya long term, tentunya kita akan review lagi. Jadi kita akan fokus kepada program-program yang sifatnya quick yielding, yang memberikan langsung ke impact-nya ke produksi. Termasuk juga biaya operasi kita.